waktu bergulir begitu cepat. Tak terasa, masa kepemimpinan Marten Kogoya, SHMAP, sebagai penjabat Bupati Tolikara, kini sudah berusia mendekati 1 tahun. Terhitung sejak ia dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta pada 17 Oktober 2022. Selama kurang lebih 1 tahun memimpin Kabupaten Tolikara, penjabat Bupati Marten Kogoya memiliki sejumlah program nyata dan terobosan inovatif. Fokus utamanya dalam memimpin Kabupaten Tolikara ialah bekerja sesuai arahan Mendagri, yakni selalu berada di tempat tugas dan rajin belusukan atau turun ke kampung-kampung, menjaga Kamtibmas, dan menggunakan APBD untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, Marten Kogoya juga sukses dalam meningkatkan disiplin pegawai dan memiliki sejumlah terobosan dalam pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan, pencegahan stunting, dan juga turut mengatasi inflasi daerah. Dalam meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolikara, penjabat Bupati Marten Kogoya terbilang sukses dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara. Salah satu langkah yang ditempuh ini tidak lepas dari sosoknya yang selalu disiplin dan cekatan, serta memberikan contoh langsung bagi para ASN di Tolikara. Ini terlihat dari beberapa kali melakukan inspeksi mendadak di setiap OPD untuk memastikan tingkat kehadiran ASN dan tidak segan-segan memberikan teguran keras kepada pimpinan dan OPD yang lalai atau jarang hadir di kantor. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah, penjabat Bupati Tolikara, Marten Kogoya, juga memiliki program kerja mewujud nyatakan Kamtibmas di daerah Tolikara. Langkah yang diambil Marten Kogoya yakni dengan selalu membangun koordinasi, komunikasi, dan sinergitas yang baik dengan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga TNI Polri. Sikap cekatan merespon dan hadir langsung di tengah masyarakat untuk meredam persoalan yang muncul menjadi ciri khasnya sebagai kepala daerah. Seperti halnya saat terjadi masalah aksi pemalangan jalan, Marten Kogoya langsung turun ke lokasi guna melakukan mediasi dengan mengedepankan pendekatan persuasif untuk mendapatkan solusi bersama masyarakat. Bahkan dengan tegas dan juga berani memberantas perjudian, miras, dan narkoba yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk keamanan wilayah di daerah Tolikara. Kendati disiplin dan tegas, penjabat Bupati Marten Kogoya juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan sangat dekat dengan masyarakat. Ia selalu berada di tempat tugas di Tolikara untuk menjalankan roda pemerintahan. Bahkan dalam kunjungan kerja ke distrik-distrik, selain mengamati kondisi pembangunan, ia juga selalu menyapa dan berkesempatan berdialog dengan masyarakat dalam suasana penuh kekeluargaan untuk mendengarkan aspirasi dan juga kebutuhan rakyatnya. Kepeduliannya terhadap masyarakat yang berada di beberapa distrik terjauh dan sulit dijangkau, seperti distrik Wari, Dou, dan Egiam. Dengan perjalanan yang sulit pun, tetap ditempuhnya untuk melihat langsung masyarakat di sana bersama dengan Kasdim, Mayor Infantri Edi Ponco Wibowo, dan Kapolres Tolikara AKBP Ahmad Fauzan SAG.
Salah satu fokus perhatian serius penjabat Bupati Marten Kogoya lainnya adalah pembangunan infrastruktur, di mana Marten Kogoya sangat memperhatikan ruas jalan, jembatan, pasar sentral, sarana pendidikan, kesehatan, dan sejumlah gedung penting lainnya. Bukan hanya meninjau kondisi jalan dan jembatan di tengah kota Karubaga, penjabat Bupati Tolikara ini juga turun melihat ke distrik dan kampung-kampung dengan koordinasi bersama dengan Balai Bina Marga Wamena untuk peningkatan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Tolikara. Jalan jembatan Kalikoda ini mungkin nanti jembatan di di Galupnya turun ke bawah itu sebelum di Kadiunuk itu dua sungai itu saja kalian. Baru karena jembatan Bogor sudah bagus. Ya. Itu saja. Dengan mungkin di Tiri itu ada Kaineri itu bagaimana itu kita bikin baik dia. Kaiga itu. Ya. Itu karena jalan di Arabok sampai ke atas di Yolme itu bagus. Bagus, tidak ada kali. Sudah bagus. Hanya jembatan dua di bawah itu. Ya, yang Kaiga itu yang kita bangun itu. Nah, itu sudah bagus tuh, ini mobil ini lancar. Ya. Masyarakat bisa ke Wamena lewat Pukun ini, di sini pulang ke sini bisa. Di mata penjabat Bupati Marten Kogoya, pendidikan merupakan jalan mengubah peradaban dan penopang utama sumber daya manusia Tolikara. Oleh karena itu, setahun memimpin Tolikara, ia memiliki perhatian dan kepedulian tinggi terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah investasi sumber daya manusia dalam mempersiapkan generasi emas Tolikara pada 20 hingga 30 tahun mendatang. Bahkan, untuk memajukan pendidikan di Tolikara, Marten Kogoya membangun kerjasama dengan Surya Institute dalam program pembelajaran dengan metode gasing, mengirim mahasiswa melalui program beasiswa adik, dan menerima mahasiswa DEL untuk magang di sejumlah OPD. Dalam sektor kesehatan, Marten Kogoya selalu mengupayakan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kampung-kampung yang jauh maupun di distrik yang menurutnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Terhitung selama 1 tahun kepemimpinannya, ia telah mulai membangun sejumlah puskesmas plus, di antaranya di distrik Konda, distrik Numba, distrik Anawi, dan sejumlah distrik lainnya. Marten Kogoya juga mendatangkan 2 unit mobil ambulans untuk RSUD Karubaga dan Puskesmas Distrik Numba. Sejak memimpin Tolikara, penjabat Bupati Marten Kogoya fokus pada persoalan klasik yang mengancam generasi Tolikara, yakni stunting atau kekerdilan. Di mana stunting erat kaitannya dengan kondisi ekonomi dan pola hidup sehat. Sehingga di awal masa kepemimpinannya, ia menggelar kegiatan rembuk stunting bersama Dinas Kesehatan dan tim gizi untuk menyusun program penurunan stunting dan merumuskan intervensi gizi untuk seluruh Kabupaten Tolikara. Memimpin tim gizi Kabupaten Tolikara untuk melakukan konsultasi percepatan penurunan angka stunting dengan pemerintah pusat melalui Deputi Setwapres Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dan Deputi Setwapres Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan, Marten Kogoya menggelar pertemuan aksi konvergensi guna menganalisis situasi dan pemetaan program, rencana kegiatan, dan sistem manajemen data stunting. Sehingga upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, mulai dari analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, pembinaan kader, dan kegiatan penting lainnya dapat mencapai hasil yang maksimal. Sebagai putra asli Tolikara yang melewati masa kecil dengan pengalaman pendidikan yang sangat terbatas, penjabat Bupati Marten Kogoya tergugah manakala melihat banyak anak-anak, terutama tingkat sekolah dasar dari keluarga tidak mampu yang tidak sarapan terlebih dahulu sebelum ke sekolah.
Akibatnya, anak-anak tidak fokus dan konsentrasi menerima pelajaran karena lapar, lesu, bahkan sakit. Setelah berdiskusi dengan banyak pihak, Marten pun melahirkan sebuah program terobosan untuk mengatasi persoalan ini dengan sebuah program inovasi yang diberi nama Sarapan Sehat Anak Sekolah atau Sarasehans. Di mana melalui program ini, anak-anak diberi sarapan makanan bergizi setiap pagi yang melibatkan ibu-ibu PKK, tenaga kesehatan, tim gizi, dan juga para guru. Dalam rangka menekan laju inflasi di Kabupaten Tolikara, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, berbagai langkah strategis diambil penjabat Bupati Marten Kogoya. Salah satunya dengan rutin menggelar operasi pasar murah untuk masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Tolikara. Operasi pasar murah ini digelar di 4 pusat wilayah pembangunan, yakni di Kota Karubaga, Distrik Bokondini, Distrik Kembu di Mamit, dan Distrik Kanggime. Sementara, untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tolikara, penjabat Bupati Marten Kogoya juga menggelar pelatihan model pengolahan pangan pokok lokal atau MP3L bagi pengusaha lokal dan para petani. Ia yakin melalui pelatihan tersebut dapat menggali potensi pangan lokal, menambah inovasi produk lokal, membuka jejaring usaha dan tempat berbagi pengalaman antara pelaku UMKM. Sementara itu menyambut pesta demokrasi bertajuk Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Tolikara, penjabat Bupati Marten Kogoya di masa kepemimpinannya juga telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024 dan juga pemilihan gubernur dan bupati pada 27 November 2024 mendatang. Koordinasi, sinergitas, dan komitmen bersama telah dibangunnya bersama dengan pihak KPU, Bawaslu, dan TNI Polri guna mencegah sedini mungkin hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan pemilu nanti. Ia juga menghendaki agar seluruh aktivitas pemerintah, pelayanan masyarakat, dan roda perekonomian berjalan lancar tanpa gangguan dari pihak manapun. Atas prestasi dan capaian kerja yang luar biasa dari elemen rakyat Tolikara, terus mengalir di mana semuanya berharap dan menginginkan agar Marten Kogoya SHMAP kembali melanjutkan kepemimpinan 1 tahun lagi sebagai penjabat Bupati Tolikara hingga akhir tahun 2024 mendatang. Pernyataan apresiasi dan dukungan tulus itu datang dari sejumlah tokoh di Tolikara, sebab mereka benar-benar sangat merasakan dampak kepemimpinannya dan hasil kerja nyata Marten Kogoya selama setahun memimpin Kabupaten Tolikara.